Hei, kenapa sih kita jarang ngomongin dampak mengerikan dari dunia tanpa listrik? Yuk, kita bahas satu-satu. Listrik adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Tanpa listrik, kita tidak akan memiliki banyak hal yang kita anggap remeh setiap hari. Bayangkan dunia tanpa lampu, tanpa komputer, tanpa internet, dan tanpa semua perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang kelangsungan hidup kita. Bayangin, suatu hari kamu bangun dan listriknya padam total. Kamu mencoba menyalakan lampu, tapi tidak ada yang terjadi. Alarm jam tidak berbunyi dan kamu terlambat bangun. Kamu mencoba memeriksa ponselmu, tapi baterainya habis dan tidak bisa diisi ulang. Kamu merasa bingung dan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gak ada handphone, gak ada internet, gak ada TV. Seluruh jaringan komunikasi kita lenyap. Transportasi, lupakan. Tanpa listrik, kita tidak bisa mengisi ulang baterai ponsel kita, tidak bisa menonton berita di TV, dan tidak bisa mengakses internet untuk mencari informasi. Semua alat komunikasi kita menjadi tidak berguna. Di stasiun kereta dan bandara, semua jadwal perjalanan dibatalkan karena tidak ada listrik untuk mengoperasikan sistem transportasi. Pesawat-pesawat terpaksa tetap di darat, dan kereta-kereta tidak bisa bergerak. Kereta, pesawat, bahkan mobil listrik semua mogok. Perjalanan pagimu tinggal kenangan. Pabrik-pabrik tutup, pertanian berhenti. Tanpa listrik, semua alat transportasi yang bergantung pada listrik tidak bisa berfungsi. Mobil listrik tidak bisa diisi ulang, dan mesin-mesin di pabrik tidak bisa beroperasi. Pertanian juga terhenti karena mesin-mesin pertanian tidak bisa digunakan. Ini berarti produksi makanan dan barang-barang penting lainnya juga terhenti. Produksi segala hal, mulai dari makanan sampai barang-barang penting, mandek. Tanpa listrik, pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi, dan produksi makanan serta barang-barang penting lainnya terhenti. Ini berarti kita tidak bisa mendapatkan makanan dan barang-barang yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Coba pikirin rak-rak toko kosong, harga melonjak, dan rebutan sumber daya. Layanan publik lumpuh. Tanpa listrik, toko-toko tidak bisa mendapatkan pasokan barang-barang baru, dan rak-rak toko menjadi kosong. Orang-orang mulai panik dan berusaha mendapatkan barang-barang yang tersisa, menyebabkan harga melonjak dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya semakin ketat. Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan layanan darurat juga lumpuh tanpa listrik. Rumah sakit, sekolah, layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan polisi, semua pincang tanpa listrik. Kehidupan sehari-hari terhenti. Tanpa listrik, rumah sakit tidak bisa menjalankan peralatan medis yang penting, sekolah tidak bisa mengadakan kelas, dan layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan polisi tidak bisa beroperasi dengan efektif. Kehidupan sehari-hari kita menjadi terhenti. Gak ada lampu, gak ada pemanas, gak ada pendingin, gak ada peralatan rumah tangga. Tanpa listrik, kita tidak bisa menyalakan lampu, tidak bisa menggunakan pemanas atau pendingin ruangan, dan tidak bisa menggunakan peralatan rumah tangga seperti kulkas, oven, dan mesin cuci. Ini berarti kita harus hidup dalam kegelapan, kedinginan, atau kepanasan, dan tidak bisa memasak atau mencuci pakaian dengan mudah. Bayangin masak makan malam cuma pakai lilin. Ekonomi global hancur lebur. Tanpa listrik, kita harus memasak dengan cara tradisional seperti menggunakan lilin atau api unggun. Ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga berbahaya. Ekonomi global juga akan hancur tanpa listrik. Pasar saham akan jatuh, dan sistem keuangan kita yang sangat bergantung pada teknologi akan ambruk total. Sistem keuangan kita yang sangat bergantung pada teknologi akan ambruk total. Dan dampak jangka panjangnya, tanpa listrik, ATM tidak bisa berfungsi, dan kita tidak bisa menarik uang tunai. Sistem perbankan online juga tidak bisa diakses, dan transaksi keuangan menjadi sangat sulit. Dampak jangka panjangnya adalah krisis keuangan yang parah, dengan banyak orang kehilangan pekerjaan dan bisnis-bisnis bangkrut. Krisis kemanusiaan dengan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Tanpa listrik, produksi dan distribusi makanan, air bersih, dan obat-obatan terhenti. Ini menyebabkan krisis kemanusiaan dengan banyak orang kelaparan, kehausan, dan sakit tanpa akses ke perawatan medis yang memadai. Kekacauan sosial dan potensi konflik. Tanpa listrik, ketegangan sosial meningkat karena orang-orang berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Protes dan kerusuhan bisa terjadi dan konflik antar kelompok bisa meningkat. Kerusakan lingkungan dari limbah yang tidak dikelola. Tanpa listrik, sistem pengelolaan limbah tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.
Sungai-sungai menjadi tercemar, tempat pembuangan sampah meluap, dan polusi meningkat. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan pemadaman massal ini? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pemadaman listrik massal, termasuk serangan siber, badai matahari, perang nuklir, atau kegagalan sistem yang tak terduga. Semua ini adalah kemungkinan nyata yang bisa terjadi kapan saja. Serangan siber, badai matahari, perang nuklir, atau kegagalan sistem yang tak terduga. Semuanya kemungkinan nyata. Serangan siber bisa merusak infrastruktur listrik kita. Badai matahari bisa merusak peralatan listrik. Perang nuklir bisa menghancurkan jaringan listrik, dan kegagalan sistem yang tak terduga bisa menyebabkan pemadaman listrik massal. Makanya, mitigasi itu penting banget. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemadaman listrik massal dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ini termasuk memperkuat keamanan siber, meningkatkan infrastruktur listrik, dan mempersiapkan rencana darurat. Memperkuat keamanan siber untuk melindungi infrastruktur penting. Kita harus memastikan bahwa sistem keamanan siber kita kuat dan mampu melindungi infrastruktur listrik kita dari serangan siber. Ini termasuk mengamankan pusat data, ruang kontrol jaringan listrik, dan operasi pertahanan siber. Membangun jaringan listrik yang kuat dan terdistribusi. Kita harus membangun jaringan listrik yang kuat dan terdistribusi untuk mengurangi risiko pemadaman listrik massal. Ini termasuk menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta meningkatkan infrastruktur jaringan listrik. Menyiapkan rencana darurat untuk menangani krisis seperti ini. Kita harus mempersiapkan rencana darurat untuk menghadapi kemungkinan pemadaman listrik massal. Ini termasuk melatih tim tanggap darurat, mengadakan latihan kesiapsiagaan bencana, dan mempersiapkan kit darurat yang berisi persediaan penting. Kegagalan listrik global akan menjadi bencana besar. Pemadaman listrik massal akan menyebabkan kekacauan global dan berdampak pada semua aspek kehidupan kita. Kita harus bekerja keras untuk mencegah hal ini terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kita harus bekerja keras untuk menjaga keandalan sistem kita dan siap menghadapi yang terburuk. Ini termasuk memastikan bahwa infrastruktur listrik kita selalu dalam kondisi baik, bekerja sama dalam manajemen krisis, dan melakukan operasi pemeliharaan secara rutin. Mau tahu lebih banyak? Tanya tentang teknologi yang dapat memperkuat jaringan listrik kita atau cara mempersiapkan diri secara individu untuk krisis seperti itu. Tetap waspada, tetap siap. Kita harus terus belajar dan mencari tahu lebih banyak tentang teknologi yang dapat membantu memperkuat jaringan listrik kita dan cara mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis. Tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk.